Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah ngasuh rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah penyambung lidah orang yang fasik. Apa sih orang yang fasik? Ini nanti disebutkan pada firman Allah dan juga dijelaskan melalui kisah cerita di zaman Rasulullah dan berbagai fenomena yang ada di zaman sekarang. Jamaah ngasuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya nanti kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu. Jamaah ngasuh rahimakumullah, kita sebagai pengguna media sosial mungkin sering atau bahkan tidak pernah untuk tabayun, untuk meng-cross check terhadap informasi yang kita dapatkan, kemudian asal kita share, asal kita bagikan, asal kita upload. Nah, padahal perkara memutarbalikkan fakta, perkara berbohong, perkara gosip, ini adalah perkara-perkara yang sangat serius. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat tadi disebut sebagai fasik, ya, disebut dengan fasik. Nah, hal ini akan dijelaskan pertama melalui kisah cerita di zaman Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang baik bahwasanya ada seorang kepala suku bernama Al-Haris ini mu'alaf, yaitu telah masuk agama Islam. Kemudian Al-Haris diberi wejangan oleh Rasulullah, yang pada intinya wejangan tersebut berisi tentang kewajiban menunaikan zakat. Kemudian Al-Haris menerima wejangan dari Rasulullah, terus matur, ya. Terus Al-Haris itu matur, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan pulang kampung untuk mengajak wargaku, untuk mengajak kaumku masuk agama Islam dan juga untuk menunaikan zakat. Dan jika nanti zakatnya sudah terkumpul, mohon kirim utusan untuk mengambil zakat di tempatku. Jamaah ngasuh rahimakumullah, apakah yang terjadi? Si Haris ini ketika nyampe di kampungnya telah berhasil mengumpulkan zakat, ya. Sebelum berhasil mengumpulkan zakat, Al-Haris ini telah terlebih dahulu berhasil mengislamkan masyarakatnya. Nah, kemudian Al-Haris dan masyarakatnya berkumpul di rumah Al-Haris menunggu utusan dari Rasulullah untuk mengambil zakat, ya, mengambil zakat yang telah dikumpulkan dari para warga Al-Haris ini tadi. Namun ada kejadian yang aneh. Sudah lama menunggu berjam-jam, tidak ada seorang pun yang datang, tidak ada seorang pun yang menuju ke tempat Al-Haris.
untuk mengambil zakat. Jadi tidak ada utusan yang datang ke tempatnya Al-Haris. Peristiwa ini membuat Al-Haris terheran-heran. Tidak biasanya Rasulullah itu mengingkari janjinya. Tapi faktanya memang tidak ada orang utusan Rasulullah yang datang ke tempatku. Lantas apa yang dilakukan oleh Al-Haris? Al-Haris mengajak warganya untuk bertabayun, untuk pergi ke tempatnya Rasulullah, menanyakan kenapa kok tidak ada utusan yang datang. Jamaah Ngasur rahimakumullah, di sisi lain ya, di sisi lain sudah ada utusan dari Rasulullah yang hampir nyampe di tempatnya Al-Haris. Utusan Rasulullah ini bernama Walid bin Uqbah. Nah, si Walid bin Uqbah ini tadi sebelum sampai di tempatnya Al-Haris terhenti perjalanannya. Dia menghentikan perjalanannya karena melihat saking banyaknya orang yang berkumpul di tempatnya Al-Haris. Nah, Al-Haris kemudian ciut hatinya, ciut nyalinya, takut. Mungkin kalau bahasa sekarang keweden dhisik, ya, ketakutan terlebih dahulu. Nah, kemudian kemudian si Walid ini tadi putar balik, ya. Si Walid ini tadi putar balik, kembali ke tempatnya Rasulullah. Nah, ternyata si Walid ini juga mempunyai akal yang busuk untuk menutupi kegagalannya, ya, untuk menutupi kegagalannya karena tidak sampai di tempatnya Al-Haris, dan untuk menutupi rasa mindernya, si Walid ini tadi bilang ke Rasulullah, "Ya Rasul, Al-Haris dan kaumnya tidak mau membayar zakat. Kemudian mereka bahkan mau membunuh jenengan ya Rasulullah." Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sikap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam peristiwa ini? Yaitu Rasulullah tidak makan mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah. Nah, Rasulullah mengutus tim kedua, ya, mengutus tim kedua untuk meng-cross-check, untuk mentabayunkan juga, untuk bertabayun juga, untuk pergi ke tempatnya Al-Haris. Mengapa kok tidak mau membayar zakat? Nah, menurut beberapa riwayat, utusan kedua dari Rasulullah ini sama Rasul dipesani untuk membawa senjata sebagai bentuk jaga-jaga, ya, sebagai bentuk jaga-jaga. Namun senjatanya ini juga disuruh untuk menyembunyikan oleh Rasulullah supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, di tengah perjalanan, kelompok utusan dari Rasulullah yang kedua ini bertemu dengan rombongannya Al-Haris. Kemudian mereka berdialog lah, berkomunikasi. Al-Haris menyapa dan bertanya terlebih dahulu, "Kamu mau pergi kemana?" Kemudian utusan Rasul menjawab, "Kami diutus oleh Rasulullah Muhammad untuk pergi ke tempatmu, untuk bertabayun, untuk meng-cross-check kenapa kamu tidak mau membayar zakat, dan bahkan kenapa kamu mau membunuh Rasulullah." Nah, lantas Al-Haris dan rombongannya ini kaget, ya. Siapa yang bilang seperti itu? Padahal kami ini sudah lama berjam-jam menunggu utusannya Rasulullah.
mengambil zakat, tetapi kok tidak ada yang datang ke tempat kami. Dan kami pun tidak ada maksud untuk membunuh Rasulullah. Bahkan perjalanan kami ini mau menuju ke tempatnya Rasulullah dalam rangka bertabayun, mengcross-check kenapa kok tidak ada utusan yang nyampe untuk mengambil zakat. Jamaah ngasuh rahimakumullah. Kemudian kedua rombongan ini kembali, ya. Kedua rombongan ini pergi ke tempatnya Rasulullah. Setibanya di tempatnya Rasulullah, si Al-Haris dan juga Rasulullah berkomunikasi. Rasulullah bertanya kepada Al-Haris, kenapa kamu enggan menunaikan zakat yang sudah kita sepakati, yang sudah saya sampaikan, dan bahkan kenapa kamu kok mau membunuh saya? Nah, si Al-Haris ini menjawab, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya ya Rasulullah, saya tidak berniat untuk membangkang dan tidak berniat untuk tidak menunaikan zakat. Kami ini sudah lama, sudah berjam-jam menunggu utusan dari panjenengan, namun tidak ada seseorang pun yang datang di tempat kami. Dan bahkan kami berniat ke sini, ya, niat kami ke sini ini untuk mengcross-check, untuk bertanya kepada jenengan, kenapa kok tidak ada utusan ya Rasul? Nah, jamaah ngasuh rahimakumullah, turunnya surat Al-Hujurat ayat 6 tadi adalah sebagai bentuk pembenaran atas apa yang disampaikan oleh Al-Haris, ya, atas apa yang disampaikan oleh Al-Haris. Karena Al-Haris ini difitnah tidak mau membayar zakat dan difitnah mau membunuh Rasulullah. Nah, namun pada pertemuan tadi kan sudah clear, sudah ada niat baik dari kedua belah pihak, karena ada informasi yang sumbing, ini di-clearkan, diselesaikan. Terus Rasulullah juga menerima jawaban dari Al-Haris tadi, langsung menerima dari Al-Haris bahwa Al-Haris tidak ada maksud untuk tidak menunaikan zakat dan tidak ada maksud untuk membunuh. Nah, kemudian ayat ini tadi Al-Hujurat ayat 6 ini juga sebagai bentuk pembuka kebohongan dari si Walid bin Uqbah. Kemudian menurut Zaid dan Sahal bin Abdullah, si Walid ini diberikan julukan yang rendah, yaitu sebagai orang yang fasik. Fasik adalah al-kazab. Al-kazab adalah bohong besar, dan bohong besar berdosa besar. Nah, jamaah ngasuh rahimakumullah, secara tidak langsung adanya surat Al-Hujurat ayat 6 ini, kita diperintahkan untuk meneliti segala informasi yang kita dapatkan, kemudian lebih berhati-hati untuk mensebarluaskan, untuk memposting segala informasi, segala berita. Nah, kita juga dilarang untuk berbuat fasik. Jamaah ngasuh rahimakumullah, di era sekarang tidak sedikit kasus permusuhan, kasus tindak kriminal, kasus segala kasus pokoknya itu disebabkan oleh kesalahpahaman,
Karena adanya indikasi pemutarbalikan fakta, adanya indikasi gosip, dan adanya indikasi informasi bohong. Sehingga muncul tindakan-tindakan kriminal. Terlebih lagi di media sosial. Ya. Pemerintah telah membuat UU ITE. Kita sebagai umat Islam ternyata juga sudah lebih dulu dibuatkan undang-undang oleh Allah, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, jamaah ngasuh rahimakumullah, jika diibaratkan dengan menggaruk kulit yang gatal, ketika kulit kita gatal, semakin digaruk semakin nikmat. Namun tanpa kita sadari, kita telah membuat luka di kulit kita. Bahkan bisa berdarah, bahkan juga bisa infeksi. Maka seperti itulah kiasan dari perilaku pemutarbalikan fakta, perilaku bohong. Orang yang menjadi sasaran akan merasa sakit, akan terluka. Nah, kalau diibaratkan dengan sebuah makanan, perilaku fasik ini adalah makanan yang busuk. Jadi apabila kita makan akan meracuni tubuh kita. Sama, perilaku fasik jika kita lakukan terus-menerus akan meracuni otak kita. Sehingga otak kita akan terus berpikiran negatif terus. Hati kita akan merasa kesal terus, dongkol terus pada orang. Nah, jamaah ngasuh rahimakumullah, mari di akhir segmen ini saya mengajak kepada semuanya, jangan kotori puasa kita, terlebih lagi di puasa di bulan ini Ramadan 1444 Hijriah ini dengan perilaku fasik. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang fasik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.